Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan kita nikmat. Jikalaupun seluruh ranting di dunia kita jadikan sebagai pena dan seluruh laut di dunia kita jadikan sebagai tintanya, maka tidak akan mampu kita menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita selaku hambanya. Salawat ma'asalam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuh manusia. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuh manusia. Dan ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati manusia itu sendiri. Banyak tentu saja hal-hal yang kita lakukan untuk membahagiakan hati kita. Banyak usaha-usaha yang kita lakukan untuk menjaga hati kita agar senantiasa bahagia, agar senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa terhindar dari penyakit-penyakit hati yang datang menghampiri kita. Namun sayangnya, semakin kuat kita berusaha, semakin kuat pula ujian, cobaan datang menghampiri hati kita. Contohnya adalah riya. Penyakit riya merupakan salah satu penyakit hati yang ditakuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menimpa umatnya. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang aku takutkan dari umatku adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apa syirik kecil itu ya Rasulullah?" "Syirik kecil itu adalah riya," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajar kalau riya ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menimpa umatnya, karena riya itu seperti semut hitam berjalan di batu hitam di tengah malam gelap gulita, hampir tidak kelihatan. Yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tentunya usaha kita agar terhindar dari penyakit hati, salah satunya adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran dijelaskan, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Bahayanya penyakit riya juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya pada hari kiamat akan ada 3 golongan yang pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang pertama adalah orang yang mati syahid, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditunjukkan kenikmatan-kenikmatan selama di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, "Amal apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat-nikmat itu? Amal apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat yang telah kuberikan kepadamu selama di dunia?" Dia menjawab, "Ya Allah, aku berperang semata-mata hanya karena engkau. Aku berperang hanya karena mengharapkan ridho darimu, ya Allah." Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? "Bohong engkau, dusta. Sesungguhnya engkau berperang hanya ingin dikenal sebagai orang yang gagah, ingin dikenal sebagai pahlawan, dan semua itu telah engkau dapatkan di dunia." Maka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala malaikat, diseret orang yang mati syahid itu dengan posisi kepala di bawah dan dilemparkan ke dalam api neraka. Yang kedua adalah orang yang alim atau qari, ditunjukkan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama hidupnya. Pertanyaan yang sama dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Apa yang telah engkau perbuat selama engkau hidup di dunia?
apa yang telah engkau perbuat dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah aku berikan kepadamu. Seseorang yang alim itu menjawab, Ya Allah, aku belajar ilmu agama hanya untuk menggapai ridhamu. Aku belajar Al-Quran hanya untuk menggapai ridhamu. Aku ikhlas hanya karena engkau ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Bohong engkau, dusta. Engkau belajar ilmu agama hanya agar dikatakan sebagai orang yang alim, hanya agar engkau dikatakan sebagai seorang guru. Engkau belajar Al-Quran hanya ingin dikatakan bahwa suaramu bagus dan lain sebagainya, dan itu telah engkau dapatkan selama di dunia. Maka dipanggil malaikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diseret dengan posisi kepala di bawah dan dilemparkan ke dalam neraka. Begitupun orang yang ketiga, yakni orang yang dermawan, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan-kenikmatan, harta-harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ia berada di dunia. Dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pertanyaan yang sama, apa yang telah engkau perbuat dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah aku berikan selama engkau hidup di dunia? Orang yang dermawan itu menjawab, Ya Allah, aku mengeluarkan hartaku untuk jalanmu ya Allah. Aku bersedekah semata-mata untuk menggapai ridhamu. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Bohong kau, dusta. Sesungguhnya engkau bersedekah hanya agar dikatakan sebagai seseorang yang dermawan, dan itu telah engkau dapatkan di dunia. Dan dipanggillah malaikat, diseret dengan posisi kepala di bawah, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa sungguh bahayanya penyakit hati itu, terkhususnya riya. Maka dari itu, di setiap ibadah kita jangan pernah lupa bahwa niat kita hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, di setiap ibadah kita jangan pernah lupa bahwa niat kita hanya semata-mata untuk Allah dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, di akhir bulan Ramadan ini, marilah kita benahi diri kita agar senantiasa meluruskan niat, agar kita tidak terjerumus, agar kita tidak terkena penyakit hati. Semoga amal ibadah kita tercatat sebagai amal yang baik dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di akhir Ramadan kita dikategorikan sebagai orang yang bertakwa. Dan semoga kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi